innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sidang Jumat Iwatul Iman, tema khutbah kali ini adalah tentang bahayanya KDM. KDM itu singkatan dari kafir dan musyrik. KDM, kafir dan musyrik. Nah, apa itu kafir? Apa itu musyrik? Dan apa bahayanya? Nah, ini yang ingin Hatib tegaskan, yang ingin Hatib jelaskan. Sidang Jumat Iwatul Iman, perlu Hatib tegaskan dulu bahwa makna kafir dalam pandangan Islam, artinya dalam pandangan Allah dan Rasul, itu bukan berarti orang yang beragama di luar Islam saja, tapi juga orang yang beragama Islam. Karena kafir secara etimologi atau secara tata bahasa, asal katanya dari kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Menutup dari keinginan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta surga, pencipta neraka, dan pencipta segala yang ada. Jadi kafir itu artinya menutup diri dari keinginan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hanya orang di luar Islam saja, tapi juga orang Islam sendiri. Yang seperti apa Islamnya? Nah, di penghujung khutbah nanti akan terjawab. Sidang Jumat Iwatul Iman sesuai tema bahaya KDM, kafir dan musyrik. Nah, Hatib akan mulai dari musyrik dulu. Apa itu musyrik? Musyrik itu adalah orang yang dihukumi karena melakukan perbuatan syirik. Jadi musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Nah, lalu apa itu syirik? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan itu menduakan. Menduakan itu artinya suka menyembah kepada Allah, suka meminta kepada Allah, tapi juga suka menyembah kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Contohnya minta kepada Allah lewat kuburan, lewat orang yang sudah meninggal karena dianggap orang suci, orang sakti. Maka sehingga kuburan itu tidak sedikit yang kuburan itu bukannya mendoakan, malah minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal. Nah, lalu meminta kepada Allah lewat benda-benda keramat, lewat air mujarab dari sumur anu, dari situ anu, dari gunung anu. Minta kepada Allah lewat jimat, lewat ajimat, lewat jimat penglaris, jimat pelet, jimat isim, dan lain-lain. Lalu minta kepada Allah lewat orang yang dianggap sakti, orang yang dianggap pintar, lewat paranormal, lewat peramal, lewat pananyaan, lewat dukun. Nah, perlu Hatib tegaskan Pak bahwa praktek-praktek perdukunan ini semuanya hanyalah kebohongan dan penipuan. Nah, Hatib sebenarnya ingin membuktikan ini Pak, tapi karena keterbatasan waktu dan bahasanya cukup panjang, jadi Hatib bahas nanti di khutbah yang akan datang. Jadi jangan mudah percaya terhadap praktek-praktek perdukunan karena semuanya hanyalah kebohongan dan penipuan. Dan itu semua bisa menjerumuskan diri pada perbuatan kesyirikan. Dan perbuatan syirik ini adalah dosa yang sangat besar, sangat bahaya Pak. Bahayanya karena dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar sehingga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita punya dosa syirik Pak, mending kene kita punya dosa sepenuh langit dan bumi. Jika kita punya dosa sepenuh langit dan bumi lalu bertobat, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbuat dosa syirik, syirik itu najan letik, najan sakedik, najan santitik, moal dihampura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah sama dengan Al-Quran.
sama-sama firman Tuhan, sama-sama perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas samai." Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung hingga setinggi langit, lawaitaitani bikorobil ardi khotoya, seandainya dosa kalian menumpuk hingga sepenuh bumi, summastakbartani gofartulaka, asalkan kalian bertobat memohon ampun padaku, pasti akan aku ampuni, kata Allah. Summalakitani la tusriku bisai'a, asalkan kalian tidak berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, sidang Jumat waktu itu dan ditegaskan juga dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa 2 kali Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun bagi siapa yang dikehendakinya. Dan yang dikehendakinya tentu adalah orang-orang yang banyak bertobat, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang Jumat watul iman. Jadi berdasarkan dalil ini, firman Allah ini, bahwa dosa syirik itu dosa terbesar yang tidak akan bisa diampuni saking besarnya. Nah, namun sebenarnya Pak, ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Dosa terbesar itu, karena syirik itu Pak masih bisa masuk surga. Tapi dosa ini bisa membuat seseorang tidak bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, tidak akan bisa masuk surga. Nah, sidang Jumat watul iman, kenapa dosa syirik masih bisa masuk surga? Karena syirik itu artinya menduakan. Syirik itu suka meminta kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi juga suka meminta kepada Allah dan menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi artinya dosa syirik ini masih mau, pelaku syirik ini masih mau menyembah Allah. Nah, jika masih mau menyembah Allah, maka berarti masih menuhankan Allah. Hanya saja dia menduakan Allah, mengkhianati Allah. Jadi karena masih menyembah Allah, maka berarti masih menuhankan Allah. Dan siapa yang menuhankan Allah, maka pada akhirnya di akhirat nanti akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi dosa syirik ini masih mau menyembah Allah. Jadi dosa syirik ini masih bisa ke surga Pak, walaupun dalam dalilnya, dalam firman-Nya tidak diampuni. Nah, tidak diampuni itu bukan berarti tidak akan bisa masuk surga Pak. Jadi jangan salah menafsirkan, banyak yang salah menjelaskan. Menganggap bahwa karena tidak diampuni, seolah-olah dianggap tidak bisa ke surga selama-lamanya. Nah, ini tentu sangat keliru. Karena tidak diampuni itu bukan berarti ke neraka selama-lamanya. Tidak diampuni itu maksudnya dosa syirik ini beda dengan dosa yang lain. Dosa yang lain itu sebanyak apapun, sebesar apapun, asal kita benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni, akan dihapus dosanya. Nah, dosa syirik ini tidak akan diampuni walaupun bertobat mati-matian. Tetap tidak akan bisa dihapus. Artinya apa? Artinya dosanya harus dibalas di neraka, dibersihkan di neraka. Jadi kalau misalkan sudah dibalas dosa-dosanya, sudah dibersihkan, maka pada akhirnya akan diangkat dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena dia masih mau menyembah Allah, menuhankan Allah. Hanya saja dia mengkhianati Allah, menduakan Allah. Nah, maka dosa yang lebih besar dari syirik itu ketika tidak mau menyembah Allah. Karena pelaku syirik masih mau menyembah Allah, ini sama sekali tidak mau menyembah Allah, sama sekali tidak mau melaksanakan salat. Ini lebih besar daripada dosa syirik. Karena ini membuat seseorang tidak akan bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Nah, sidang Jumat watul iman, orang yang tidak melaksanakan sholat Pak, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena doif, karena kedoifan, karena kelemahan, lemah melawan kemalasan, tidak memaksakan diri. Nah, orang yang seperti ini karena malas, ini karena dia meyakini bahwa sholat itu penting, sholat itu wajib.
Nah, orang yang seperti ini biasanya adalah sholat-sholatnya Pak. Sholat wajibnya nggak ditinggalkan walaupun bolong-bolong, ada sholatnya. Tapi ada. Nah, ini di dalam ajaran Islam ini, dalam pandangan Allah dan Rasul, ini adalah orang Islam yang berdosa besar. Karena dosa terbesar itu meninggalkan sholat. Jadi dalam pandangan Allah, orang seperti ini yang belang bentong sholatnya masih dikatakan, masih dianggap Islam. Nah, tapi ada juga Pak orang yang menganggap tidak sholat itu karena menganggap bahwa sholat itu tidak penting. Sholat itu apa-apaan, tidak ada manfaatnya. Nah, orang yang seperti ini sama sekali tidak mau melaksanakan sholat. Nah, apakah ada umat Islam yang seperti ini? Jawabannya ada Pak. Tidak sedikit orang Islam yang menganggap bahwa sholat itu tidak penting, yang berpemahaman sholat itu tidak penting, yang penting itu berbakti kepada sesama manusia, yang penting itu berbuat baik kepada sesama manusia, yang penting itu berbuat baik terhadap alam, menjaga alam karena alam sudah memberikan kehidupan terhadap diri kita, yang penting itu berbakti kepada para leluhur, menjaga ajaran para leluhur. Nah, orang yang seperti ini menjunjung tinggi ajaran nenek moyang. Dan orang-orang seperti ini memang terhadap sesama manusia umumnya baik Pak. Rasa sosialnya tinggi. Jangankan kepada sesama manusia, kepada alam saja Pak, kepada angin, kepada air, kepada pohon itu sangat baik. Saking baiknya pohon itu dibajuan, diselimuti pakai kain poleng, lalu diberikan sesajen, karena menganggap bahwa pohon itu sudah memberikan kebaikan yang banyak bagi kehidupan. Lalu kepada ajaran para leluhur sangat dijunjung tinggi, sehingga peninggalan-peninggalan para leluhur berupa keris-keris, benda-benda, pedang-pedang atau kereta kencana itu dirawat sekali dan diberikan sesajen. Nah, ini yang di dalam ajaran Islam ini bisa membuat seseorang, dosa ini membuat seseorang tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak mau menyembah Allah, malah menyembah, memuja benda-benda. Nah, jadi dosa terbesar itu bukan syirik sebenarnya, tapi ketika tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat, sama sekali tidak mau sholat. Nah, ini adalah dosa terbesar yang membuat seseorang tidak akan bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena secara logika saja Pak, secara logika mana mungkin kita bisa masuk surga jika kita tidak menyembah Zat yang sudah menciptakan surga. Jadi kalau mau masuk ke surga, maka syarat utamanya harus mau menyembah Zat yang telah menciptakan surga. Dan Zat yang sudah menciptakan surga tidak ada dua kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, pencipta surga, pencipta neraka, dan pencipta segala yang ada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat Ibatul Iman. Jadi dosa terbesar itu sebenarnya bukan syirik Pak, karena syirik itu masih bisa masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Karena syirik itu, pelaku syirik itu masih mau menuhankan Allah, masih mau menyembah Allah. Hanya saja dia menduakan Allah, mengkhianati Allah. Nah, maka dosa yang paling terbesar itu ketika sama sekali tidak mau menyembah Allah, sama sekali tidak mau sholat. Dan di dalam Islam itu Pak, orang yang sama sekali tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat, itu tidak sah menjadi wali. Bukan wali kota Pak, wali kota mah boleh karena itu yang mengatur manusia. Aturannya dibuat manusia. Yang tidak boleh itu menjadi wali nikah. Nah, wali nikah ini yang mengaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menyembah Allah, itu tidak sah menjadi wali nikah.
Silakan tanya para ulama. Sekarang mah gampang, tinggal searching di internet Pak. Orang yang tidak mau sholat sama sekali tidak sah menjadi wali nikah. Nah, wali nikah ini yang pertama adalah ayah. Nah, ayah itu pemimpin dalam keluarga. Jadi memimpin keluarga saja Pak, memimpin keluarga tidak sah. Apalagi memimpin yang lain. Bahkan memimpin istri saja Pak, itu tidak sah. Sehingga di dalam Islam, istri itu berhak meminta cerai kepada suami jika suaminya sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menyembah Allah. Jadi kalau ada istri yang meminta cerai karena suaminya sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menyembah Allah, maka jangan disalahkan istrinya, karena itu memang ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa istri itu diberikan wewenang meminta cerai ketika suami sama sekali tidak mau melaksanakan sholat? Jawabannya, karena ketika suami tidak mau melaksanakan sholat, maka berarti suami sama sekali tidak mau menyembah Allah. Dan ketika tidak sama sekali tidak mau menyembah Allah, maka berarti tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala ini jelas bukan Islam. Dalam pandangan Islam itu kafir. Dan yang mengatakan kafir bukan khatib, tapi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasul, lewat tulisan Rasul mengatakan dengan tegas, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam hadis lain, baina rajul wal kufri tarkus shalah, jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Jadi orang yang tidak mau sholat sama sekali itu kafir. Artinya bukan penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka suami istri yang suaminya sama sekali tidak mau sholat, berarti hubungan suaminya istrinya itu tidak sah Pak, karena dianggap berhubungan dengan orang yang kafir, yang bukan Islam. Nah, jadi ini sangat penting. Oleh karenanya ini penting nih untuk orang-orang yang belum menikah. Buat adik-adik yang belum menikah, jika nanti kita menikah, pastikan bahwa calon mertua kita, bapaknya itu mau melaksanakan sholat Pak. Jangan sampai sama sekali tidak mau melaksanakan sholat. Kalau memang sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, maka kita harus jujur, terpaksa jujur mengatakan kepada bapaknya bahwa di dalam ajaran Islam, karena bapak sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, maka bapak tidak sah menjadi wali nikah dan minta diwalikan oleh wali nasab yang lain, kakeknya atau saudara bapaknya bisa. Kalau tidak ada, pakai wali hakim. Nah, kenapa ini sangat penting Pak? Karena ketika wali tidak sah, wali nikah tidak sah, maka pernikahan tidak sah. Jika pernikahan tidak sah, maka hukumnya bisa menjadi perzinahan. Nah, makanya ini juga penting untuk kita, jangan sampai kita anti melaksanakan sholat, sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan sholat wajib. Karena ketika kita sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, maka nanti kita pun tidak sah menjadi wali nikah anak-anak kita. Jika dipaksakan, nanti anak-anak kita hukumannya menjadi perzinahan. Jadi jangan sampai melalaikan, menganggap sepele masalah sholat. Karena sholat ini adalah bukti menyembah Allah, bukti menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sembahlah Allah, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta sorga neraka, agar kita semua nanti bisa dimasukkan ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hindari dosa-dosa syirik, karena dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wala hamman ila farantah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba alayya min nafsi wa ahli. Allahumma ansur ikhwanina muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanina muslimin wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabbit imanahum wa sabbit qulubahum wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa Israel. Allahumma syatit samlahum wa farik jam'ahum wa khalid tadbirahum wa badil ahwalahum wa qasir amarahum wa atik arjakahum wa jalgil haqdamahum wa harid bunyanahum. Allahumma haril masjidil aqsa. Allahumma haril masjidil aqsa ala ra'iyatul islam. Allahumma ijal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa andir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ahli kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sidang Jumat Iwatul Iman. Tema khutbah kali ini adalah tentang bahayanya KDM. KDM itu singkatan dari kafir dan musyrik. KDM, kafir dan musyrik. Nah, apa itu kafir? Apa itu musyrik? Dan apa bahayanya? Nah, ini yang ingin nanti tegaskan, yang ingin nanti jelaskan. Sidang Jumat Iwatul Iman, perlu hati tegaskan dulu bahwa makna kafir dalam pandangan Islam, artinya dalam pandangan Allah dan Rasul, itu bukan berarti orang yang beragama di luar Islam saja, tapi juga orang yang beragama Islam. Karena kafir secara etimologi atau secara tata bahasa, asal katanya dari kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Menutup dari keinginan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan